wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putriani, mahasiswa bimbingan dan konseling pendidikan profesi guru kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya. Saat ini saya merupakan salah satu guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Panggul, Kabupaten Trenggalek. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bu Dewi ingin salah satu perwakilan dari kelas ini untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi perlu kalian ketahui kalau bersyukur itu membuat kadar kebahagiaan itu meningkat. Efeknya itu salah satunya bisa membawa dampak untuk tubuh atau fisik dan juga mental kita. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kesehatan mental dan fisik, sekarang Bu Dewi ingin tahu pendapat kalian tentang sebenarnya apa sih arti kesehatan dan penting nggak sih kesehatan itu menurut kalian? Siapa yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Silahkan angkat tangan. Menurut saya, kesehatan itu sangat penting, Bu. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan kegiatan apapun yang kita inginkan. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas terkait dengan kebiasaan atau pola hidup sehat di sekolah. Topik ini sengaja Bu Dewi berikan secara klasikal kepada sejumlah siswa yang tergabung dalam kelas seperti ini. Tujuannya supaya kalian memahami dan akhirnya tumbuh sebuah kesadaran untuk berperilaku hidup sehat di lingkungan sekolah. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Topik hari ini nanti insya Allah akan kita bahas selama 50 menit ke depan. Selain itu, seperti biasa, Bu Dewi ingin mengingatkan aturan yang berlaku di kelas kita. Di sini siapa yang mau membantu Bu Dewi membacakan aturan selama kegiatan ini berjalan? Saya Oke. Bu Erlingga. Aturan 1. Bersikap dan berbicara secara sopan dan santun selama kegiatan. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Nak Erlingga. Bu Dewi akan mengajak kalian untuk bermain. Bagaimana? Kira-kira mau apa tidak? Mau, Bu? Nama permainannya adalah tebak gambar. Apa ada pertanyaan sebelum kita mulai? Belum. Belum, Bu. Sekarang kita mulai. Saya Bu Novalia. Oke, Novalia. Apa jawabannya? 1, 2, 3. Silakan. Saya Bu Rahma. Saya Bu Pamungkas. Saya Bu Wilam. Saya Bu Sabina. Ya, Rahma dulu ya. Rahma dulu. Apa Rahma? Jadi jawabannya manggis. Iya, jawabannya adalah manggis. Gambar berikutnya. Oh, sudah habis. Jadi sudah habis. Cukup itu saja permainannya. Sekarang kalian apakah siap untuk melaksanakan kegiatan berikutnya? Siap, Bu. Jadi di sini Bu Dewi punya 6 kotak. Daripada kita penasaran, siapa yang ingin secara sukarela membuka kotak ini terlebih dahulu? Silahkan angkat tangan dan menyebutkan namanya. Saya Bu Novalia. Oke, Nova mau milih kotak nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Oke, kita buka nomor 1 ya. Jika kamu akan memesan makanan apa yang akan kamu pilih? Saya milih junk food. Kira-kira kenapa kok milih junk food? Karena rasanya enak dan lebih bervariasi. Tahu efek samping dari terlalu sering makan junk food? Belum tahu, Bu. Baik, terima kasih untuk Novalia sudah memilih dan membuka Sama-sama, kotak. Bu. Siapa lagi yang mau membuka kotak? Saya Bu Wilam. Yang terakhir Bu nomor 6. Jika disuruh memilih mana yang akan kamu pilih?
Saya pilih boba, Bu, karena saya lebih suka minuman yang berasa daripada air putih yang hambar. Ya, semua kotak sudah terbuka semua ya. Nah, berdasarkan jawaban kalian tadi, ini menunjukkan kalau kebiasaan hidup sehat kalian itu rendah. Untuk itu, di sini Bu Dewi akan menjelaskan apa sih sebenarnya pola atau kebiasaan hidup sehat itu. Sebelum masuk ke materi, ada sebuah pertanyaan nih. Apa itu pola atau kebiasaan hidup sehat? Ada yang tahu di sini? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ya, kalau belum tahu, ini penjelasan dari pola atau kebiasaan hidup sehat. Rahma, tolong dibacakan. Pola atau kebiasaan hidup sehat adalah perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran bagi hasil pembelajaran hingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Ya, terima kasih Rahma. Jadi pola atau kebiasaan hidup sehat itu adalah perilaku kita, serangkaian perilaku kita yang kita tunjukkan atau kita praktekkan, kita lakukan atas dasar kesadaran di dalam diri, sehingga mampu mencegah penyakit, kemudian bisa meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ternyata kebanyakan siswa seusia kalian, ini kebiasaannya. Sering buang sampah sembarangan, jarang melakukan piket di kelas, kemudian suka pesen makanan-makanan junk food, kemudian ada yang suka mager, scroll TikTok, Instagram daripada melakukan aktivitas fisik. Kemudian kurang suka makan buah dan sayur. Nah, dampaknya apa sih bagi kita? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Sekarang silahkan Sabrina membacakan dampaknya. Dampaknya yaitu menurunnya kualitas hidup, produktivitas menurun. Ini ada yang tahu nggak manfaat dari pola atau kebiasaan hidup yang sehat? Kurang tahu, Bu. Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Ini manfaatnya. Yang pertama, badan menjadi lebih sehat dan bugar. Tentunya karena makanan atau gizi yang masuk ke tubuh kita seimbang. Kemudian yang kedua, menaikkan tenaga dalam tubuh. Kita atau hidup kita bisa menjadi lebih bahagia. Nah, berikutnya Bu Dewi akan menampilkan sebuah video. Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Jadi sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Yang punya pertanyaan silahkan mengangkat tangan dan kemudian menyebutkan nama dan juga pertanyaannya apa. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu Rahma. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk mengatasi kebiasaan mengonsumsi atau memakan makanan yang tidak sehat? Mungkin di sini ada yang mau menjawab? Menurut saya, cara penanganannya yaitu dengan kita meningkatkan wawasan tentang cara hidup sehat dan mengganti makanan tersebut dengan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Ya, terima kasih. Jadi kalau berdasarkan pertanyaan Nabila tadi benar seperti yang dikatakan Mei dan juga Aswangga. Pertama, kita harus mengedukasi diri kita sendiri tentang bagaimana pola hidup sehat itu. Kemudian bahayanya kalau kita banyak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat itu apa sih dampaknya bagi tubuh kita
sehingga kita paham dan akhirnya muncullah sebuah kesadaran untuk mengganti makanan yang tidak sehat tadi menjadi makanan yang sehat. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Itu yang harus ada di isi piringku setiap hari. Bagaimana Rahma, bisa dipahami? Ya, Bu. Berikutnya Bu Dewi punya tugas untuk kalian. Nanti silahkan dikerjakan. Nah, ini tugasnya. Tuliskan usahamu untuk mempertahankan kebiasaan hidup sehat. Selain itu, bagaimana cara kalian mengganti kebiasaan yang tidak sehat tadi? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sekarang silahkan siapa yang mau membacakan? Kebiasaan hidup sehatnya itu yang pertama minum air putih 2 liter per hari. Cara mempertahankannya itu membawa minum ke sekolah. Kebiasaan hidup tidak sehat, makan dan minum sambil berdiri. Terus cara mengganti minum sambil duduk. Setelah ini Bu Dewi akan memberikan tugas rumah. Tugas rumahnya nanti dikerjakan secara berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 5 anggota. Nanti boleh memilih sendiri anggotanya siapa saja. Nah, nanti tugasnya yaitu berdiskusi bersama temannya, teman sesama anggota kelompok, langkah apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan promosi kesehatan, harus mengemas secara kreatif dan juga menarik. Untuk kelompok 1, nanti silahkan membuat poster promosi tentang kesehatan. Kemudian kelompok 2 silahkan membuat edukasi menggunakan video, setelah itu di-up di TikTok. Setelah itu kelompok berikutnya membuat video yang harus di-up di Instagram, dan kelompok terakhir membuat video yang di-up di YouTube. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, Bu Dewi ingin mendengar kesimpulan dari kalian terkait kegiatan hari ini. Ayo, siapa di sini yang mau menyimpulkan? Silahkan angkat tangannya. Saya Bu Erlingga. Jadi begini Bu, dari kegiatan hari ini, banyak teman-teman yang memilih mengkonsumsi makanan yang kurang sehat dan menghiraukan olahraga dengan lebih memilih memainkan gadgetnya. Mereka belum tahu apa resiko yang mereka hadapi ketika terus-menerus mengkonsumsi makanan yang kurang sehat. Jadi kami berterima kasih dengan adanya kegiatan pola kehidupan sehat ini. Ya, terima kasih untuk kesimpulan yang sudah Erlingga berikan. Setelah ini, Bu Dewi akan mengirim sebuah link ke grup kelas kalian yang berisi tentang evaluasi kegiatan hari ini. Sebelum kita tutup, siapa di sini yang mau menyampaikan pesan atau kesan dan juga sarannya? Silahkan mengangkat tangan. Pesan dan kesan saya hari ini senang sekali dapat mengikuti kegiatan hari ini. Kita dapat memperoleh ilmu tentang pola kebiasaan hidup sehat, dan saya harap kita selalu melakukan kebiasaan hidup sehat sampai kapanpun. Jadi kesehatan itu mahal dan kesehatan itu adalah hal yang penting. Maka dari itu, mulai sekarang ketika kita sudah tahu bagaimana pola hidup sehat itu, sekarang kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari sehingga tubuh kita bisa menjadi sehat dan kehidupan kita bisa lebih bahagia. Jadi kita ketemu lagi minggu depan dengan membahas dan juga menampilkan produk ataupun tugas yang sudah kalian buat. Nah, sekarang siapa yang mau memimpin doa? Silahkan mengangkat tangannya. Oke, teman-teman semua, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih, kalian sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.